Bi ahadis Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abul Laith Nasr bin Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi, halaman 33. Di dalam kitab itu disebutkan sebuah hadis yang begitu panjang, tapi kesimpulan daripada hadis itu adalah Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril alaihi salam datang kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajahnya tidak senang, wajahnya tidak bahagia. Waktu itu kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, ada gerangan apakah sehingga kamu datang kepada saya?" Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyalakan dan mengobarkan bara apinya, bara api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangatnya, sehingga para malaikat semuanya mereka takut dan mereka tidak tahu mau bagaimana berbuat." Allahumma shalli ala Muhammad. "Dan saya datang kepadamu ya Rasulullah karena sampean ini adalah sumber rahmah, sumber barakah. Anda adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Rasulullah terdiam sebentar dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Siflana an-nar ya Jibril." Wahai Jibril, tolong ceritakan kepadaku tentang neraka. Bagaimana neraka itu? Maka Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, neraka itu adalah bagaikan lubang yang mempunyai tingkatan, 7 tingkatan ya Rasulullah. Antara lubang satu dengan lubang yang pertama jaraknya adalah ditempuh 70 tahun ya Rasulullah. Antara lubang satu dengan lubang yang lainnya jaraknya 70 tahun. Dan lubang neraka yang pertama ya Rasulullah, lubang neraka yang paling pertama ini yang paling dahsyat, yang paling panas ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penghuni daripada lubang-lubang yang ketujuh itu?" Lubang mulai pertama sampai 7 itu ya Jibril. Jibril itu menjawab, "Lubang yang paling pertama, lubang yang paling panas, itulah yang menghuni adalah para munafikin. Na'udzubillah min dalik." Mudah-mudahan kita bukan orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin, dan terhindar dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang munafikin ada di dasar neraka itu ya Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu lubang yang dihuni oleh penyembah berhala, penyembah patung, penyembah matahari dan bintang. Kemudian satu persatu malaikat Jibril menerangkan tentang penghuni lubang itu sampai lubang yang kelima. Dan lubang yang kelima penghuninya ya Rasulullah adalah orang-orang kafir Yahudi. Dan lubang yang keenam penghuninya adalah orang-orang kafir Nasara. Lalu ketika Jibril mau menerangkan lubang yang ketujuh, siapa penghuninya? Jibril tertunduk kepalanya, tidak meneruskan ucapannya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Lalu siapa yang menghuni lubang yang ketujuh wahai Jibril?" Jibril terdiam. "Jibril, siapa yang menghuni lubang ketujuh dari lubang-lubang neraka?" Jibril pun tidak menjawab, terdiam. Sampai 3 kali Rasulullah pun bertanya, "Jibril, tolong, siapa yang menghuni lubang yang ke-7?" Karena terpaksa Jibril menjawab, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, yang menghuni lubang yang ke-7 adalah sebagian daripada umatmu yang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia meninggal dunia belum sempat untuk
bertobat. Coba lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya sebagian dari umatnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan ada di lubang yang ketujuh, beliau langsung pingsan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pingsan, lalu diraih badannya itu oleh malaikat Jibril, dipeluk badannya itu, dirangkul badannya oleh malaikat Jibril, kemudian ditidurkan di pahanya malaikat Jibril, di pangkuannya malaikat Jibril alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pingsan karena kaget, karena ada sebagian umatnya itu dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pingsan karena cintanya kepada para umatnya. Rasulullah cinta, Rasulullah pingsan karena sayang sekali kepada umatnya, sehingga kaget kalau ketika Rasulullah mendengar sebagian umatnya itu ada di lubang yang ketujuh dari lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sadar dari pingsannya tersebut, maka Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, apa benar penghuni lubang yang ketujuh itu dari sebagian umatku? Benar ya Rasulullah, yang menghuni adalah sebagian umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan mereka meninggal dunia sebelum mereka tobat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ke rumahnya, beliau menutup pintu. Beliau masuk ke kamar, tidak keluar sama sekali. Langsung beliau tersungkur di hadapan Allah, beliau sujud di hadapan Allah, dan beliau menangis sambil mengatakan di dalam sujudnya, ummati, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Yang dipanggil kita, ma'asyarul muslimin, yang didoakan kita, ummati ya Rabbi, umatku selamatkan ya Allah, selamatkan ya Rabbi, ummati, ummati. Nangis Rasulullah SAW. Dan itu Rasulullah sujud selama 3 hari, dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya kecuali Bilal mengumandangkan adzan. Ketika adzan sudah dikumandangkan oleh Bilal, maka Rasulullah bangun dari sujudnya menuju ke masjid menjadi imam, sholat dengan para sahabat. Setelah itu beliau masuk kembali ke ruangan tersebut, lalu sujud lagi di hadapan Allah begitu lamanya dan berdoa, ummati, 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 selama 3 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nah, waktu dalam 3 hari itu Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ingin bertemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Lalu Sayyidina Abu Bakar uluk salam kepada Rasulullah sallam 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi sama Rasulullah tidak dibuka sama sekali. Rasulullah tenggelam dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mikirkan umatnya, mikirkan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menangis karena kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah sampai 3 kali. Jadi buka. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, adakah jalan menuju ke Rasulullah? Adakah jalan menuju untuk bertemu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak dijawab oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Lalu bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya, saya menuju ke rumah Rasulullah. Aku ketuk pintu rumahnya 3 kali, tapi tidak dibuka. Saya khawatir ada apa-apa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar pun juga bergegas menuju ke rumah Rasulullah SAW, lalu mengetuk pintunya rumah Rasulullah SAW 3 kali dan uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tenggelam di dalam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Umar mengatakan, adakah jalan menuju ke Rasulullah? Adakah jalan untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak dibuka oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar pulang dalam keadaan menangis, ketemu sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi.
Kata Salman Al-Farisi, ya Umar, kenapa Anda menangis? Aku mendatangi rumah Rasulullah, aku ketuk pintunya 3 kali, aku uluk salam 3 kali, tapi Rasulullah tidak keluar dari rumah, tidak menjawab salamku. Saya takut ada apa-apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Salman? Salman lari ke putrinya Rasulullah SAW, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka dikabarkan oleh Salman kepada Fatimah Zahra ketika bertemu, wahai putri Rasulullah SAW, ayahandahmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari tidak keluar dari rumahnya. Dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang ke situ, tidak ditemui. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra mendengar semacam itu, dia lari menuju ke rumah Rasulullah SAW, menuju ke rumah ayahandanya. Lalu diketuk pintunya oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, pintu rumahnya. Lalu beruluk salam, assalamualaikum ya ayahanda, assalamualaikum ya ayahanda. Ketika Rasulullah mendengar yang beruluk salam adalah putrinya yang tercinta, maka hatinya menjadi teduh, hatinya menjadi adem. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya, lalu menuju ke pintu rumahnya. Ketika dibuka pintu rumahnya Rasulullah SAW tersebut, maka Sayyidatuna Fatimah melihat wajah Rasulullah pucat. Sayyidatuna Fatimah melihat badan Rasulullah kurus. Lalu dipeluk oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Rasulullah, dipeluk ayahandanya sambil menangis. Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Wahai ayahku, apa yang terjadi? Sampai-sampai wajahmu begitu pucatnya dan badanmu kurus, dipeluk sama Sayyidatuna Fatimah Zahra sambil menangis. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak kurus dan pucat? Sedangkan Jibril datang kepada aku lalu mengabarkan bahwasanya penghuni neraka, lubang neraka yang ke-7 adalah sebagian dari umatku yang mana mereka melakukan dosa besar tapi belum sempat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini hadis Rasulullah SAW yang begitu panjang. Kesimpulan dari hadis itu, kita bisa memahami begitu sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.